Salve, kembali berjumpa dengan saya pada hari ini tanggal 1 Juli 2026. Mari saudara di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan jangan lupa bersenyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Loving the good. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 24, dan Injil Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada masa kini saudara, setiap saat kita dibombardirkan oleh jutaan informasi. Dan untuk memilih informasi yang penting dan berguna juga tidak mudah saudara. Karena selalu ada godaan untuk melirik informasi yang salah atau yang tidak berguna. Nah, kita perlu selalu bertanya pada diri kita sendiri, saudara, akan 3 pertanyaan ini sebelum kita mengambil informasi yang benar-benar dibutuhkan. Yang pertama, saudara, apa informasi ini baik? Apakah informasi yang baik ini benar? Kalau benar, adakah kegunaannya yang harus saya ketahui? Jika tidak, berarti kita akan membuang-buang waktu menganalisis informasi sampah yang sudah terlanjur kita tahu. Bacaan pertama hari ini saudara, Nabi Amos mengungkap kebenaran bahwa Allah kembali menegaskan dimensi lain tentang arti mencari Dia. Mencari Allah saudara berarti juga mencari yang baik dan membenci yang jahat. Mencari yang baik berarti melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Allah dan berjanji juga di dalamnya untuk mengikutinya. Apakah yang menyenangkan Allah? Sebelumnya saudaraku yang terkasih, Amos telah menyebut sikap membela orang yang terpinggirkan. Kini di ayat 15 Amos menunjuk pada penegakan keadilan dalam kehidupan umat. Di sisi lain, saudaraku, mereka seharusnya membenci kejahatan. Artinya, saudara, bukan hanya dipanggil untuk absen dari kejahatan atau sekedar menjauhinya, melainkan melawannya agar tidak bercokol lagi dalam kehidupan umat. Kita lihat dalam bacaan pertama, kembali Nabi Amos mengecam keras umat Israel yang rajin beribadah, saudara, dan mempersembahkan korban, namun menindas orang lemah dan tidak menegakkan keadilan. Tuhan tidak menginginkan rutinitas keagamaan yang kosong, saudaraku. Ia menuntut agar umatnya mencintai yang baik, loving the good, dan membiarkan keadilan bergulung-gulung dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kecaman Nabi Amos sering kita lihat dalam kehidupan kita, saudara? Bahkan kita sendiri, saudara, yang begitu rajinnya ke gereja, berdevosi, persekutuan, mengikuti segala kegiatan gereja, dengan mulut dan mengangkat tangan kita memuji, memuliakan dengan pujian yang merdu, saudara. Tapi saudaraku yang terkasih, dengan mulut dan tangan itu pula, saudara, kita mencaci maki saudara kita, pasangan kita. Kita menghakimi dengan sesuka hati kita. Kita menampar pasangan kita, anak-anak kita. Di manakah iman kesetiaan kita kepada Yesus, saudara? Ingat, Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ingat, Allah mengkritik dan membenci akan segala kegiatan formalitas kita, saudara. Sabda Allah, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Amos 5 ayat 21 sampai dengan 22. Allah mau, saudara, keadilan sebagai ibadah sejati kita. Tetapi
Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Saudara, kita diingatkan saudara bahwa ibadah kita menjadi sia-sia jika di luar gereja kita merugikan, menindas atau mengabaikan sesama yang lemah. Regi hari ini saudara, Amos mengingatkan kepada kita sekalian untuk memiliki iman sejati, iman dengan melakukan perbuatan nyata yang dikehendaki Allah. Kita harus memiliki pilihan hidup untuk mencintai kebaikan dan menjauhi kejahatan. Ingat, Tuhan memanggil kita semua untuk bersikap radikal terhadap kejahatan, tidak hanya menghindarinya saudara, tetapi membencinya. Sanggupkah kita? Sanggupkah kita menjadi terang di tengah-tengah kejahatan saudara? Terang kasih Kristus yang ada di dalam diri kita, agar kejahatan itu dapat beralih menjadi kebaikan. Allah memerintahkan kita untuk mencari yang baik. Kebaikan ini saudara harus diwujudkan secara nyata melalui penegakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar rutinitas peribadahan, penyembahan, dan persembahan yang kita lakukan. Namun kita harus juga dapat menyelaraskannya dalam kehidupan kita di luar sana. Saya mencatat surat dari Mahatma Gandhi. Berdoa bukanlah pengisi waktu luang kaum lanjut usia. Jika dipahami dan dihayati secara benar, doa adalah sarana penuh daya bagi tindakan manusia. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau menyelaraskan antara ibadah di hari Minggu dengan tindakan nyata di hari-hari biasa, saudara. Mari kita pastikan bahwa hidup kita menjadi saluran berkat yang adil dan jujur bagi lingkungan sekitar. Tuhan Yesus, berilah roh kepada kami supaya kami semakin berani menyampingkan egoisme masing-masing, merelatifkan perasaan suka tidak suka, dan berani memilih melaksanakan tugas dengan setia demi kepentingan bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.